Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Selasa 26 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengamati pertumbuhan suatu biji? Semakin kita amati dan kita nantikan, sepertinya tumbuhnya lama sekali. Namun kalau kita tinggalkan beberapa hari, tanpa terasa sudah bertunas. Bagaimana pertumbuhan itu kita tidak tahu. Yang jelas bahwa biji itu berubah menjadi tumbuhan kecil, yang tadinya keras, kecil, setelah disemai menjadi tanaman yang mengeluarkan tunas dan semakin besar. Demikian juga tentang cara kerja ragi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata baik biji maupun ragi, walaupun tidak kelihatan cara kerjanya, namun tetap bekerja dan berubah diri. Tidak hanya mengubah dirinya, namun juga mengubah yang lain juga. Demikianlah ajaran Yesus mengenai gerakan kerajaan Allah. Kita diajak untuk mempengaruhi sesama melalui tindakan-tindakan nyata, walaupun nampak sepele dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu, ketekunan, dan kepercayaan. Inilah yang seringkali tidak kita miliki. Kita lebih puas kalau bisa melihat hasil seluruh tindakan kita pada saat itu juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita lebih mementingkan hasil daripada proses yang memakan waktu. Kita tidak pernah sadar bahwa hidup kita dibentuk bukan hanya oleh hasil semata-mata, namun terutama oleh perjalanan untuk mencapai keberhasilan itu. Oleh karena itu, Paulus memberi nasihat kepada suami istri untuk saling merendahkan diri dan mengabdikan diri satu sama lain. Pengabdian diri ini bukanlah tindakan yang sekali jadi lalu selesai, namun tetap berjalan selama perkawinan itu berlangsung. Itu artinya sampai kematianlah yang akan memisahkan mereka. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, pesanmu sungguh indah dan sederhana. Aku hanya diminta untuk setia pada tugas hidupku sehari-hari. Namun betapa tak mudah bagiku yang lemah ini. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatiku untuk bertahan bersamamu. Engkau menghendaki ciptaanmu dibebaskan dan disempurnakan dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon, perkenankanlah kami lahir kembali menjadi putra dan putri kebebasan,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.